Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit 6 tanda ya, 6 tanda kelelahan mental bahwa Anda itu bukan pemalas sebenarnya. Bisa jadi ini adalah ciri-ciri kelelahan mental atau mungkin yang Anda rasakan. Ada beberapa hal ya. Mungkin kelelahan mental ini kelelahan mental tapi ini bukan pemalas ya. Kelelahan mental itu mungkin dapat dipicu dari pekerjaan mungkin ya. Dan diantaranya yang pertama yaitu kita itu udah terputus dari segalanya. Maksudnya itu Anda seperti autopilot. Mungkin ya udahlah terserah. Besok gimana besok. Hari ini ya seadanya saja, sudah tidak memperdulikan apa ya, ke orang lain misalkan seperti itu, seperti bergerak sendiri aja gitu. Mungkin itu ada itu depersonalisasi ya, kekosongan emosional ya, kekosongan emosional yang aneh. eh, Bisa melihat diri Anda di kehidupan misalkan membayangkan melamun seperti itu, banyak melamunnya ya, sudah tidak bisa eh, mengontrol diri Anda seperti itu. Yang kedua itu malas ya. Malas dalam artian mungkin ya yang dulunya Anda itu berprestasi, yang dulunya Anda itu sering berolahraga, yang sering aktif, sekarang itu Anda menjadi malas seperti itu, tidak termotivasi apa-apa lagi, jadi kosong ya, seperti tidak ada kehidupan lagi. Ya wis lah, eh, apa gitu tuh, saya pikirannya itu udah kacau lah. Yang ketiga itu hmm, dulu memiliki yang disukai, misalkan kegiatan berolahraga, kegiatan eh, apa ya istilahnya, jalan-jalan, nonton. Sekarang eh, udah males lah gitu tuh, udah nggak ada yang disukai lagi, udah apa sih gitu, udah ya udahlah rebahan lah, udah penuh dengan kekosongan ya. Secara mental ya itu ya, burnout itu udah, itu tahap-tahapan burnout ya. Yang keempat itu sekarang itu Anda murung dan mudah tersinggung. Mungkin di antara Anda yang dulunya istilahnya bisa eh, berbaur dengan orang lain, tidak gampang tersinggung, sekarang sudah sedikit-sedikit kata yang tidak enak sudah masuk ke dalam pikiran lalu tersinggung, mudah marah, mudah ya tersinggung lah seperti itu. Itu adalah ciri-ciri orang yang burnout atau stres mental ya. eh, Pola makan kayak gitu itu di udah tidak teratur lah seperti itu. Yang kelima itu tidak merawat diri Anda ya, tidak merawat diri. Ya istilahnya pola makan Anda sudah tidak teratur, menghabiskan waktu tanpa apa-apa, misalkan rebahan, tidak melakukan apa-apa. Ya sudah pulang kerja, di kerja juga istilahnya melamun, sudah tidak bisa berpikir secara logis lagi, mudah lelah dengan tugas. Yang keenam itu perubahan diri ini bertahap ya. Kalau menurut penelitian itu ada di antara 5 poin tersebut. Tapi berubahnya itu secara bertahap ya. Dari tadi mungkin yang sering terjadi itu di nomor 2 ya. Eh, Malas ya, kayak yang istilahnya sudah berimajinasi, terus melihat diri Anda di kehidupan ya, berimajinasi kosong, ya istilahnya sudah karbahan kayak gitu tuh. Dan bagaimana cara-cara untuk menyembuhkan atau
bisa kembali lagi ya, ada istilah beberapa tahap ya. Yang pertama itu kita itu harus buat prioritas yang penting ke yang tidak penting. Secara otomatis kita itu mengerjakan yang lelah dulu, baru istilahnya nanti yang ringan, istilahnya nanti yang capek dulu, yang tidak terlalu memakan banyak tenaga nanti akhirnya. Yang kedua itu bicarakan dengan atasan kerisauan Anda ya. Istilahnya mungkin Anda terlalu berlebihan, dipaksa oleh atasan, dikasih tugas ini itu sehingga tidak istirahat. Jadi sedikit lah istirahatnya. Kalau misalkan yang membuat stres mental atau burnout ini adalah atasan Anda, ya mungkin kalian atau Anda tersebut itu bisa mengajak ngobrol HRD ya. HRD mungkin konsultasi bagaimana baiknya, misalkan apakah Anda akan ditempatkan di divisi lain atau misalkan dipindah kerjakan, seperti itu, kalau mengurangi stres mental Anda. Kalau yang ketiga itu kurangi ekspektasi ya, dan berikan apresiasi terhadap diri Anda. Jadi ekspektasi yang berlebihan ya dikurangi lah istilahnya. Keinginan harus tetap ada tapi istilahnya jangan terlalu berlebihan lah. Harus apresiasi prestasi-prestasi yang dulu Anda dapatkan, seperti itu harus diapresiasi diri lah. Yang keempat itu ceritakan kepada orang terdekat lah. Misalkan kalau yang udah punya suami ataupun istri ya ceritakan. Kalau misalkan ini dengan orang tua, biar hati kita itu lega lah, ngemplong gitu. Kalau misalkan ada masalah ini, mungkin bisa sedikit terselesaikan masalah-masalahnya. Yang kelima itu jaga keseimbangan hidup ya. Jaga keseimbangan hidup. Jadi melakukan hal-hal yang Anda sukai, misalkan mulai lagi lah dari berolahraga, berenang, apa yang Anda sukai aja lah. Mungkin sekian video dari saya. Dan ini video diambil dari Abdi Suwardi YouTube channel Amerika Sedikit. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.